عباد الله رجال الله أنيسون بأجل
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه ينصرك الله نصرا عزيزا. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربى وجه الحبيب على في السماء والأرض ولو فينا بترهيب والله الجود إليه على الوجود تسير وبالسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله كشفت كناية المشهور هي الرسل وكان في عالم الدور نورا فضل النور وأنفذ الحق هكما ألا من أتم الله عن الحكمة في نحاس الأمة. صلى الله عليه أيها الله عند الله أمة تأنيسا لجناب المسعود شهر لنا في هذا السمات المقبول أضربنا في جنة سيد مريم وسيد آسيا وما أرضى من الغير نقص مولى من نشرب بالجسمة الوافية. هذا الوقت الذي يرضى الله ويغفر وجوه هذا المولود أغفر الله كمال من النور عن أبدا وبرز الخلق المقبول قتل لله بتعظيم والسجود محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلاة
محمد. Terima kasih kepada selanjutnya. Kami serahkan kepada MC atau lalu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفاعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para ustaz, para kiai, para sekolah dan semua yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus ad-da'i Allah al-Habib Muhammad bin Mustafa al-Atas yang senantiasa kami taati ilmu dan fatwa-fatwanya. Mula pertama, marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat memenuhi undangan dari keluarga Bapak Ustaz Muhammad Hasbi Fadli, yaitu dalam rangka Walimatul Khitan Ananda Muhammad Nafizin bin Ustaz Muhammad Hasbi Fadli Marhubi, yang alhamdulillah telah hitam tadi pagi, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Kita doakan bersama semoga Ananda yang berkhitan akan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan menjadi generasi Islami yang Qurani. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam telah tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita agungkan hari kelahirannya, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan Walimatul Khitan yang berbahagia dan dirahmati Allah, perkenankanlah kami selaku pengantar acara akan membacakan susunan acara Walimatul Khitan pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga mu'adhatul hasanah, ditutup dengan doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita bersama membuka acara Walimatul Khitan pada sore hari ini dengan bersama membaca Ummul Kitab. Ala hadiniya wa kullu niyatin salihah li radhillahi ta'ala. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah akan memperlancar acara Walimatul Khitan pada sore hari ini. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Ustaz Nur Khalis Majid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz Al-Haris Majid yang telah menampilkan eksekusi Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan walimatul khitan yang berbahagia dan rahmati Allah, marilah kita dengarkan bersama Mu'adzatul Hasanah Hikmah Walimatul Khitan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau Ad-Da'i Allah Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma ya Allah, ya Rabbu, ya Qadiru, ya Matin,
Salli wa sallim ala abdika wa habibikal amin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in waj'alna fil hudatil muhtadin wa aghith ummatahu waqfihim syarral mu'tadina wal mufsidin waghfir lana ya khairal ghafirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh lan bini sepuh, sahibul hajat, beliau Bapak Ustaz Muhammad Hasbi Fadil berserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ananda Muhammad Nafi' Zain yang alhamdulillah hari ini mengadakan tasyakuran khitam atau walimatul khitam. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Muhammad Nafi' Zain menjadi anak yang senantiasa soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruhnya saja yang hadir pada sore hari ini, bapak-bapak dan saudara sekalian, tamu undangan yang berbahagia, yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini setiap detik dicatat sebagai amal ibadah, sehingga pulang kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui hadirin, dalam agama Islam yang namanya amal ibadah bukan terbatas hanya sholat dan puasa saja, bukan hanya zakat dan haji saja, tapi duduknya kita di tempat ini untuk menyenangkan hati sahibul hajat ini pun dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faraid idkhalus surur ala muslim. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melakukan kefarduan sholat atau fardu-fardu yang lain, maka setelah amalan itu yang paling dicintai oleh Allah idkhalus surur ala muslim, memasukkan rasa gembira di hatinya orang-orang yang Islam. Sore hari ini hadirin, kita punya niat, punya tujuan, bukan hanya sekedar datang walimah karena kebiasaan, tapi punya niat nyenengkan sahibul hajat. Maka selama panjenengan duduk di tempat ini karena nyenengkan sahibul hajat, berarti jenengan sedang melakukan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane ngapunten Mbah, siapa yang duduk di tempat ini insya Allah diberikan pahala yang berlimpah. Sing tekane paling awal berarti ganjarannya paling
paling akeh, tapi tolong aja nyaluk berkatnya loro. Cukup siji bae iki. Jangan khawatir hadirin, duduknya kita walaupun sekedar duduk saja dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Tes yang penceramah dengan kursi anjir. Kalau saya dikasih kursi terus saya duduk rong jam orang menyapa. Itu walimah dengan kursi rong jam dengan balik bar maghrib. Makanya saya nggak mau duduk. Kalau nggak duduk 15 menit, 20 menit rampung. Setuju? Alhamdulillah. Paling cepat senengnya kursi. Mudah-mudahan barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur, nyenengkan hati orang-orang Islam itu merupakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu hadirin jadi orang gak suka nyusahin orang lain. Beliau selalu menyenangkan orang lain walaupun akibatnya itu tidak enak pada dirinya. Contoh nih Pak, contoh yang Nabi pernah dimen hadiah anggur atau jeruk, cuman jeruknya kecut tur pahit hadirin, dimakan gak enak. Nabi Muhammad dikasih. Wong sing main juga rada gara, jadi wongnya jeung Nabi nyong jenengan jeruk, tapi nyong pengen weruh jenengan niki makan jeruk saya untuk menyenangkan hati saya. Kalau Kanjeng Nabi makan hadirin di hadapan sahabat-sahabatnya, itu satu bungkus dihabiskan semua. Niki sahabat-sahabat Kanjeng Nabi mulai mikir, Kanjeng Nabi orang kayak biasa nih di wong nyong melu rasa. Iki enak kabeh nang Kanjeng Nabi. Orang yang ngasih senang hadirin melihat hadiahnya dimakan sampai habis, pulang dengan hati yang gembira. Barang tamunya balik sinain takon sahabat, ya Rasulullah, biasanya jenengan main pulau bisa dikit, hari ini saya nggak dikasih. Nopo jawabannya Kanjeng Nabi, jeruk yang saya makan atau anggur yang saya makan ini kecut mas. Alhamdulillah saya bisa menjaga raut wajah saya. Akhirnya walaupun kecut, nyong ini tetap mesem. Nyong buat dibuat kontak bayi, dipangan terus ringis. Sehingga jeruk dipangan kan dong kecut agak apa meringis ya Pak ya? Meringis. Saya takut nanti kamu meringis, akhirnya yang ngasih kecewa. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengecewakan orang lain. Hari ini hadirin kita duduk tidak ingin mengecewakan sohibul hajat. Gini loh betul. Jadi bokat walimah sampai jam 10 begitu lu dengan tetap mesem. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil kiamah. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah mafhum, sudah paham semua umat Islam insyaallah yang namanya khitan ini syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadopsi dari syariatnya Nabi Ibrahim. Ini betul. Yang pertama kali manusia yang dikhitan itu Nabi Ibrahim hadirin. Walaupun ada riwayat mengatakan pertama kali dikhitan Nabi Adam. Cuman riwayat yang kuat mengatakan pertama kali dikhitan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Adam orang sunat. Fungsi pertama Nabi Ibrahim. Jawabannya hadirin, Nabi Adam diciptakan oleh Allah sudah dalam keadaan khitan. Wis sunat diciptakan itu wis sunat, bentuknya wis apik hadirin. Cuman begitu juga Nabi kita Muhammad SAW diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin ada 14 atau 15 Nabi yang lahir sudah dalam keadaan sunat, sudah dalam keadaan khitan, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Adam sudah khitan pertama kali itu Nabi Ibrahim. Kemudian hadirin Nabi Ibrahim
disunat umurnya 80 tahun. Satu riwayat 120 tahun umurnya Nabi Ibrahim disunat. Kemudian sunatnya bil qadum. Bil qadum ini ada yang memaknai kampak, ada yang memaknai satu tempat. Ya, jadi seandainya dimaknai kampak berarti umur 80 tahun atau 120 tahun diunduh gede nganggo kampak si mulugel kayu. Ya mungkin ya, alon apa mungkin senjatanya berkuetok nih ya. Belum mana laser, belum mana silet. Ya kemudian dipotong. Ini 80 tahun. Terus gimana hadirin? Apakah kita umat Nabi Muhammad ngikuti syariat Nabi Ibrahim kemudian sunatnya 80 tahun? Ya, maka jawabannya tidak. Walaupun khitan itu awalnya dari Nabi Ibrahim, tetap aturan mainnya umat Islam, umat Nabi Muhammad itu mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun khitan yang pertama kali Nabi, tetap aturan mainnya aturan main dari syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya Bang? Jadi aja terus tiru-tiru Nabi Ibrahim 80 tahun, kan orang surat sampai 80 tahun. Seandainya kita umur 80 tahun mau tegak kasih sunat. Ya, umur 80 tahun bebas. Hah? Ya. Jadi hadirin aturan mainnya aturan syariat Nabi Muhammad. Dan memang hadirin kita tidak boleh mengikuti aturan main syariat Nabi sebelumnya. Walaupun Nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi yang lain, kita hanya wajib untuk mengimani mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka, tapi tidak boleh mengikuti aturan syariat mereka kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seandainya hadirin kita ikuti aturan syariat Nabi sebelumnya, ya dengan pakaian kena najis orang bisa dikumbang. Jika kena najis digunting sarungnya, ditambal maning blek, tidak boleh dicuci hadirin. Tapi syariat Nabi Muhammad cukup dialiri air, maka pakaian jadi suci. Lain beda hadirin. Di dalam syariat Nabi Musa hadirin, bunuh diri diharuskan. Untuk bertobat, kudu bunuh diri hadirin. Ada ayat dalam Al-Qur'annya hadirin. Tapi kita nggak mengikuti itu, bahkan haram dalam agama kita hadirin, nggak boleh. Maka itu walaupun diadopsi dari Nabi Ibrahim, tetap aturan mainnya aturan main Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam umat Nabi Muhammad yang mengikuti syariat Nabi yang lain dan meninggalkan syariat Nabi Muhammad sudah bisa dipastikan orang itu sesat. Ini cerita Pak, ini cerita. Kita pembukaan, belum cerita kita nih, tapi pembukaan. Belum masalah sunat. Insya Allah 10 menit lagi insya Allah. Jadi diriwayatkan hadirin sahabat Umar bin Khattab itu pernah membawa salinan kitab suci Taurat punya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dibaca sama sahabat Umar. Sebenarnya sahabat Umar punya saudara itu Yahudi. Dibaca kok enggak mirip kayak Quran. Kok ada yang mirip dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Disalin oleh sahabat Umar. Kemudian ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Jadi sahabat Umar dan Nabi, saya baru pulang dari saudara saya punya saudara agamanya Yahudi, mengikuti Taurat dan Nabi Musa. Dan saya bawa salinan, ini saya tunjukkan kepada Anda. Apa tanggapan Nabi Muhammad ketika melihat kitab Taurat itu hadirin? Fatabayyaru wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Muhammad berubah. Berubahnya bukan karena senang tapi karena marah. Beliau tidak mau melihat sahabat Umar saat itu hadirin karena menyerahkan salinan Taurat. Sahabat Umar ngerti Nabi Muhammad jengkel, tidak mau ditunjukkan kitab Taurat, tidak mau Nabi Muhammad. Akhirnya sahabat Umar mengucapkan di hadapan Nabi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Rasulullah, aku rela, aku ridho Allah menjadi Tuhanku, Islam menjadi agamaku, engkau wahai Nabi Muhammad menjadi nabiku, aku ridho. Setelah itu hadirin, Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau asbaha fikum Musa thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kata Rasulullah,
seandainya, demi Allah, seandainya Nabi Musa hidup kembali, muncul di tengah-tengah kalian, hidup kembali, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan aku Rasulullah, mengikuti Nabi Musa, meninggalkan aku Rasulullah, sudah bisa dipastikan ladolatum, lamnya taukid, artinya penekanan, pasti kalian sesat. Mengikuti Nabi Musa, meninggalkan Nabi Muhammad, pasti sesat kalian. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, innakum haddi minal umam wa ana haddukum minan nabiyyin. Kamu bagian saya bagian kamu, kata Rasulullah. Sudah ada bagiannya masing-masing. Umatnya Nabi Musa, ya untuk Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, untuk Nabi Nuh, umatnya Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, bayangkan hadirin, ngikuti Nabi saja, Nabi Musa, kemudian dengan meninggalkan Nabi Muhammad, sudah bisa dipastikan sesat. Lalu bagaimana kalau diri kita mengikuti orang-orang yang tidak diridhoi Allah? Ngintili artis, ngintili pemain sepak bola, ngintili tokoh ini, yang belum tentu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngintil Nabi Musa sesat, apalagi orang-orang seperti itu hadirin. Sehingga zamannya aneh-aneh hadirin. Kanjeng Nabi ngomong seperti ini tidak mau dilakukan, tapi ndelenge TV ngikuti pemain sepak bola. Akhirnya dua bocah temberong tahun, Pak. Temberong tahun dipermak sirai kayak pemain sepak bola. Sebelah kanan dicukur, dikeroaki, sebelah kiwa dikeroaki, tengah-tengah dijambul, disemir, Pak. Anak abang hijau kuning, ini bocah pelenggaran. Ini yang aneh lagi, Pak. Ini orang-orang sudah nggak mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad, sudah bisa dipastikan sesat. Di satu daerah, Pak, perlu saya sebutkan, yang jelas di luar Indonesia, ada orang yang dipermak persis kayak anjing, sampai mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta demi dirinya itu seperti anjing. Ini ngapunten, Pak, mukanya dimonyong-monyong kayak anjing, tangannya ditekuk kayak anjing, di make up sampai keluar ratusan juta, sing penting mirip anjing, plus anak rantai ini kalau diberet, Pak, supaya persis apa? Anjing. Kok asune bete ini jadi menungsa, ini menungsa pengen jadi la haula wala quwwata illa billah. Makanya betul apa yang dikatakan ulama, guru kami, guru besar saya hadirin Habib Umar bin Hamid mengatakan, wallahi demi Allah, la khaib wala syaqi wala khasir illa man khalafa hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada orang gagal, tidak ada orang celaka, tidak ada orang yang rugi kecuali orang yang menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dapat fitnah, di akhirat dapat adab Allah Subhanahu wa taala. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Al-Qur'an menyatakan hati-hati, hendaknya takut, khawatir bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW, antusibahum fitnah, dia akan kena fitnah di dunia. Fitnah yang dimaksud kata ulama tafsir al-bala fid dunya, musibah di dunia, atau dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih besok di akhirat. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa berpegang teguh dengan beliau Nabi SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut Pak, lanjut. Ini mulai bagian fikihnya, Pak. Bagian fikih itu aturan syariat. Kalau Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun ketika dihitan, lalu bagaimana dengan kita, Bib? Aturan mainnya bagaimana? Maka hukum syariat menyatakan bahwa anak kita, Pak, itu dihitan sunnah kalau bisa 7 hari dari kelahiran. Berapa? 7 hari dari kelahiran. Ada perbedaan pendapat, ulama mengatakan 7 hari itu ada yang ngomong tidak dihitung hari kelahirannya, berarti hari ke-8, Pak. Jadi nilai Jumat dihitannya dina Jumat arep maning.
hari Jumatnya, berarti 8 hari. Jadi hari kelahirannya nggak hitung, dan dihitung 7 hari, tapi hari kelahiran nggak dihitung. Jadi pas hari ya, ada yang mengatakan hari kelahirannya dihitung. Jadi Jumat ya berarti dina Kamis kan? Ngareng 7 hari Pak. Ulama menambahin lagi, kalau nggak 7 hari maka 40 hari. Berapa? 40 hari. Kalau 7 hari belum dihitung, 40 hari belum dihitung. Terus sunnahnya kapan, Be? Sunnahnya ketika anak berusia 7 tahun. Mohon maaf Pak, sunat Be orang yang kelas. Kadang-kadang kon disunati dong kelas pira dong. Ngertinya kan nggak kelas Pak, kok juru kelas 5 gitu. Jadi kok sunatnya bukan hitungan kelas Pak, hitungannya umur pun bukan umur Masehi, ngitungnya umur Hijriah. Mulane ngapunten, umat Islam kalau punya anak bahkan dirinya itu harus tahu kapan dia lahir dalam tanggalan Hijriah. Harus tahu Pak, karena ini untuk menentukan baliknya anak, menentukan ini dan itu menggunakan tanggalan Hijriah, bukan tanggalan Masehi. Termasuk ini 7 tahun ini hitung tanggalan Hijriah. Kalau lahirnya 1 Muharram, 7 tahun kemudian 1 Muharram sunnah untuk dihitung. Terus seandainya 7 tahun belum kita, kapan lagi? Waktu wajibnya ketika anak itu balik. Kalau sudah balik Pak, maka hukumnya bukan sunnah lagi. Hukumnya apa? Hukumnya sudah wajib. Kalau sampai anak yang sudah balik kok belum khitan, maka berdosa. Wong tuane dosa, bocahe dosa karena sudah balik. Jadi kalau bisa Pak, sebelum balik anak kita sudah dan orang itu kelas 5, kelas 6 hitungnya dulu. Syukur-syukur sebelum 7 tahun. Alasannya apa kok 7 tahun dari hitungan Hijriah atau bulan Hijriah? Alasannya hadirin, saat umur 7 tahun orang tua sudah wajib memerintahkan sholat. Walaupun sholatnya belum wajib, tapi memerintahkannya wajib. Nah, sholat tidak bisa sah kecuali dengan bersuci. Bersuci tidak bisa sempurna kalau si anak ini belum ditambah. Jadi hukumnya itu hadirin, hukumnya kitanya wajib dalam waktu kita wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Cuman waktu wajib ketika balik, kalau bisa sebelum balik itu hukumnya sunnah, mulai hari ke-7, hari ke-40 atau umur 7 tahun. Dan khitan itu hadirin bagi mazhab Syafi'i itu wajibnya bukan untuk anak laki-laki saja, tapi anak laki-laki dan perempuan. Cuman bedanya ini ngapunten Pak, yang perlu diketahui bedanya kalau anak laki-laki itu kulfah, kulit yang nutup helm, kudu dibuka kabeh Pak, harus dipotong semua. Tapi kalau perempuan itu sedikit saja, bukan dipotong banyak, sedikit saja di bagian atas, sing kayak jengger ayam itu Pak, sedikit saja Pak. Fungsinya apa? Kenapa perempuan ini disunat? Fungsinya apa? Fungsinya kata Rasulullah supaya wajahnya itu cantik Pak, berseri-seri. Mulane iki wong wadon sing galak-galak jangan-jangan dijeli ora disunat. Iya sing galak cerewet yang orang jangan-jangan ora disunat. Kata Rasulullah, wanita perempuan yang kecilnya disunat, kata Rasulullah, nanti besarnya mukanya menyenangkan, berseri-seri. Yang kedua hadirin, mengendalikan syahwatnya. Karena doa orang wadon pendek jangan-jangan ora disunat. Orang disunat. Jadi wajib juga Pak, cuman bedanya seperti itu. Jadi hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan. Ada pendapat lain hadirin yang mengatakan khitan itu hukumnya sunnah. Mulanya diarani sunatan. Berarti kalau nggak dikhitan nggak apa-apa kan hukumnya sunnah. Sunnah kan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak berdosa, nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa kalau nggak khitan. Kalau dengan ikut pendapat yang sunnah, maka nggak apa-apa nggak dikhitan, nggak apa-apa. Dengan catatan setiap panjenengan buang air kecil, atau panjenengan mandi junub, atau panjenengan harus membersihkan area datar, maka harus dibuka tutupnya, diguyur. Nguyuh maning dibuka maning diguyur. Nguyuh maning dibuka air, buka tutup ledes Pak.
Ya, jadi alhamdulillah di Tegal ngikutinya mazhab Syafi'i yang mewajibkan khitan, laki wajib, perempuan juga wajib, anak laki-laki wajib, anak perempuan juga wajib. Jadi ini hukumnya khitan. Kalau tidak khitan silakan ikuti pendapat itu, tapi setiap bersuci harus dibersihkan dan diguyur air. Dan ini sangat-sangat meredupkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ya ketika bedanya lagi antara laki-laki dan perempuan, kalau anak laki-laki Pak, sunnah dirame-rame seperti ini Pak. Tapi dengan anak wadon aja dirame-rame. Nyopang tuh nanti siapa anak wadon nyok? Nggak usah Pak. Ya, anak laki-laki yang dirame-rame, anak perempuan jangan tunjuk sudah bersunatan, nak rumah, nak kamar turu sudah. Tidak perlu apa? Tidak perlu dirame-rame seperti ini Pak. Yang dirame-rame sunnahnya yang anak laki. Apa itu walimah? Sebenarnya Pak, ini kalau bicara tentang walimah, aslinya secara hukum, walimah itu sebenarnya intinya makan-makan. Jadi dengan mengundang walimah, entah itu walimah urs, pernikahan, walimah khitan, atau walimah yang lain, itu intinya makan-makan. Kullu ta'amin sumi'a lidakwatin wa ghairiha. Yang namanya walimah itu adalah setiap makanan yang dibuat untuk undangan atau untuk yang lain, itu yang namanya walimah. Jadi alhamdulillah di Tegal walimah itu hadirin dimodifikasi anak hadrowe, anak mudane, anak solawatane, ada koritnya yang baca Quran, ada tausiahnya dan lain sebagainya. Ini tambahan pahala untuk kita. Tapi intinya walimah itu makan. Mulanya ini saya dapat pelajaran dari orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu itu hadirin kalau mau walimah diperhatikan berkahnya. Yo ya, masaknya sini kemenangan, sini enak, dendengnya sini gede dan sebagainya. Apa? Supaya orang itu makan puas. Karena kan intinya diberkatkan, intinya di makanan, bukan di ceramah, bukan di saya intinya berkat hadirin. Jadi itu walimah, makan. Saya pernah tinggal di Timur Tengah beberapa tahun hadirin. Itu ketika santri disuruh diundang walimah pun paling seneng hadirin. Oh paling seneng, bapak-bapak tekaduk langsung makan. Gak ada acara pembukaan, laka MC, laka baca Al-Quran, laka hadroh, laka muludan, laka sholawatan, duk langsung makan. Kan lain kalau di sini hadirin, pantangan dulu di sini nunggu acara ceramah suwe mana? Ceramah suwe tuh berkat nanggung mah. Jadi orang mampu dulu untuk cikinin mana? Ya. Jadi itu intinya walimah. Intinya walimah itu makan sekalipun tidak ada acara seperti ini hadirin, makan dengan bagi berkat, bagi makanan saja sudah dianggap mengadakan walimah. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Hasbi beserta keluarga yang hari ini menghitankan anaknya. Bukan hanya khitan saja yang diajarkan kepada Ananda Muhammad Nafizin, tapi mudah-mudahan beliau berdua bisa mendidik anaknya dengan didikan agama Islam. Sebab pemberian terbaik orang tua kepada anak itu bukan handphone, bukan TV, bukan mobil-mobilan, bukan apa saja, tapi pemberian terbaik orang tua kepada anaknya adalah adab yang baik, tata krama yang baik. Adab yang bagaimana? Adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau berdua diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendidik putra putrinya. Allahumma amin ya robbal. Berhubung waktunya sudah sore, jam 5 sore, hadirin maghrib jam 5:45. Jadi insya Allah segini saja. Kalau jenengan pengen pengajian manik, ikuti pengajian di Masjid Panggung Ahad Pon Pak Saulan Hafisan jam 6 sampai jam 7 dina Ahad. Lagi kaya jalan-jalan, ini Saulan Hafisan jalan-jalan. Saulan Hafisan Ahad Pon. Kalau ingin pengajian monggo di Masjid Panggung jam 6 pagi sampai jam 7. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hadirin terundangan oleh mata kita yang berbahagia dan dirahmati Allah, demikianlah tadi muamalah hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Ad-Da'i Allah Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita pahami bersama, bermanfaat kita semua baik di dunia maupun akhirat, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya sementara kami skors. Monggo panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المولود مفتونا مكحولا من الرحمن وأمر أمته بالختان والعدل والإحسان. اللهم يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم. وقد ختن صاحب هذه الحاجة ولده مكلفا فليكن الحاضرون شهداء له بدعائهم ورجائهم. فاللهم اشرح صدره بالإيمان والإسلام وصحح جسده في الروح والجسام واجعله رجلا مطمئنا وفي العلم راسخا وبخير نية خالصة وفي الأحوال محمودا وفي الأقوال مسموعا وفي الأعمال متبوعا وفي الدعوة ملازما واجعله من أهل البر والتقوى والمسارعة في الخير والفتوى وأهل الإخلاص والصفا ونشر العلم والدعوة للورى مبعدا عن الشر واتباع الهوى سالما من المصيبات والبلوى. اللهم اجعلنا وإياه وللوالدين بارين وللأكابر موقرين وللأصابر راحمين وللسائلين معدين وبين الناس محبوبين. اللهم إنا نعوذ بك يا الله يا شافي يا كافي يا معافي عافنا من البلايا والأسقام وسلمنا من الفتن إلى يوم الزحام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وانصرنا على أعداء وأنت خير الناصرين واغفر لنا من الخطايا فإنك خير الغافرين ونجنا من القوم الظالمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا منكم والله الموافق إلى الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa yang telah dibimbing oleh Habib Muhammad bin Mustafa Al-Qas. Mudah-mudahan doa ini dipanjatkan menjadi kabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa akan berakhir pula acara demi acara walimatul kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami bersama sahabat hajat mewakili dari Ustaz Muhammad Hasbi Fadli mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan saudara yang telah hadir pada acara sore hari ini untuk mendoakan ananda Muhammad Nabi Zaid mudah-mudahan menjadi anak yang saleh berbakti kepada kedua orang tua berguna bagi agama dan dan bangsa. Yang kedua kami atas nama Ustaz Munajat meminta maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam penyediaan tempat hidangan maupun yang lainnya kurang berkenan di hati bapak dan saudara. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara walimah kebangkitan pada sore hari ini dengan bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adikku sayang, oh adikku sayang, terima saja Allah adikku sayang, oh adikku sayang.
Thank you.
Terima kasih dari awal dan bersama dan semoga masyarakat kita nafisnya jadi anak soleh dan berbakti kepada Allah, jadi saudara bangsa, dan semoga keluarga jadi bertahan dari Allah SWT. Dan saat ini disebut oleh suatu audio. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berisau ya, berisau. Ada apa orang? Iya. Samsung, Samsung ya. Langsung mau ngerol ya. Akan pakainya. Dia ngerti bukan? Ya, itu. Iya bermah, nang. Copot nakal, set building tuh. Set build. Iya, tapi gua tanggal atau misalnya tanggal ke kan goreng selawi. Mau datang di sana, ya gawe sing dhuwur. Kan aku. Ya. Dengan tang. Cuman ini nggak pilih karena aku nggak mau gimana ya? Kilo Gimana bos? Ya. Kayak ngomong kayak kalau pengen. Yo, bos. Lagi baru mau bangun kan nih, telepon. Mereka belum beresin itu. Ya ya, malah banyak. Tenis.